Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Amel Feviani dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2023 dengan NIM 14026230003. Di sini aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih prinsip hidup hemat energi. Nah, buat kalian yang mau tahu, yuk simak video ini sampai habis. Karena dengan langkah kecil yang kita ambil hari ini, kita bisa membuat perubahan yang besar loh. Nah, udah siap untuk dimulai? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih energi itu? Energi adalah mesin penggerak perkembangan manusia. Kita butuh akses energi untuk kehidupan sehari-hari, kegiatan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Akses energi adalah hak asasi manusia dan merupakan bagian dari target pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals atau biasa disebut SDGs. Nah, setelah tadi kita ngedengerin tentang apa sih pengertian energi itu, dapat kita simpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja dan penggerak utama dalam kehidupan kita. Tapi, pernah nggak ya kita berpikir kalau energi yang kita gunakan sehari-hari di rumah, mulai dari lampu yang menyala, kulkas yang menjaga makanan tetap segar, hingga charger ponsel yang selalu kita pakai semuanya membutuhkan energi. Namun, tahukah kalian bahwa penggunaan energi di rumah kita sering nggak efisien? Tanpa kita sadari, kita sering membuang energi yang tidak hanya berdampak pada tagihan listrik, tetapi juga pada lingkungan kita. Nah, sebelum kita membahas nih cara hemat energi, yuk kita lihat dulu sebenarnya energi apa aja sih yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari listrik yang kita gunakan untuk alat-alat elektronik, hingga energi bahan bakar untuk memasak dan transportasi, semuanya punya peran yang penting. Jadi, mari kita bahas lebih dalam. Apa aja sih sumber energi yang sering kita pakai di rumah? Yang pertama ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang paling sering digunakan di rumah kita pada umumnya, seperti sebagai penerangan, memasak nasi, pendingin ruangan, dan untuk menyalakan barang-barang elektronik lainnya. Lalu, dari mana sumber energi listrik itu? Energi listrik biasanya berasal dari PLTU yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, ada LPG dan BBM. LPG sering digunakan dalam kegiatan rumah tangga, salah satunya memasak. Ada juga BBM yang digunakan untuk kendaraan bermotor sebagai transportasi kita melakukan kegiatan. Yang ketiga, ada air. Air merupakan salah satu sumber energi yang paling penting dan sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti mandi, minum, memasak, dan sebagainya. Walaupun air merupakan salah satu energi yang terbarukan, kita harus bisa menghemat energi air supaya menjaga keseimbangan ekosistem air dan untuk menghemat biaya pengeluaran air. Nah, teman-teman semua, setelah tadi dijelasin, sekarang kita udah tahu kan gimana sih macam-macam sumber energi yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari listrik, bahan bakar minyak, hingga gas yang biasa kita gunakan untuk memasak. Ada satu hal penting nih yang perlu kita sadari, bahwa sumber energi ini, terutama yang berasal dari bahan bakar fosil, gak bisa bertahan selamanya. Penggunaan energi yang berlebihan bukan hanya berdampak pada tagihan yang membengkak, tapi juga beresiko menghabiskan sumber daya alam kita dan merusak lingkungan. Nah, di sini nih peranan penting untuk menghemat energi. Tapi, kenapa sih kita harus hemat energi menurut teman-teman? Mau tahu? Yuk kita bahas alasannya lebih dalam. Tahukah kamu, Indonesia menduduki peringkat 11 dengan konsumsi energi terbesar di dunia. Hal ini menjadi kekhawatiran karena faktanya saat ini proporsi sumber energi di Indonesia masih didominasi oleh energi tidak terbarukan yaitu bahan bakar fosil sebesar 91,45%. Padahal sumber energi ini diperkirakan akan habis dalam 11-80 tahun lagi. Selain memperbesar risiko kehabisan sumber energi, konsumsi energi berlebih juga meningkatkan emisi gas ke lingkungan. Emisi dari penggunaan energi ini memicu terjadinya pemanasan global yang berdampak bagi lingkungan dan makhluk hidup, seperti risiko tenggelamnya daratan dan semakin sempitnya wilayah tempat tinggal karena naiknya permukaan air laut, terjadinya cuaca ekstrim dan bencana alam,
Munculnya berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit menular sampai penyakit mental, serta meningkatnya risiko kepunahan makhluk hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita menghemat penggunaan energi sehari-hari. Penghematan energi yang kita lakukan akan mengurangi risiko kerusakan pada bumi kita, karena bumi cuma satu. Setelah kita mengetahui mengapa menghemat energi itu penting, sekarang saatnya kita untuk beraksi nyata. Karena apa? Hemat energi bukan hanya soal teori, tapi adalah tentang langkah nyata yang bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, ada kabar baik nih buat teman-teman. Apa ya kabar baiknya? Kabar baiknya adalah hemat energi itu nggak sulit sama sekali. Ada banyak cara sederhana yang bisa langsung kita terapkan, mulai dari hal kecil di rumah hingga kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari kita. Jadi, apa aja sih langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi menurut teman-teman? Mau tahu? Oke, kita bahas satu persatu. Bagaimana cara kita untuk menghemat energi? Yang pertama, mengurangi penggunaan alat listrik yang menghasilkan panas dan bersifat mekanis, menggunakan lampu hemat daya, mengatur penggunaan gas LPG dengan bijak, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan menggunakan sepeda untuk mengurangi polusi udara. Menggunakan air dengan bijak seperti mematikan keran saat tidak digunakan supaya menjaga keseimbangan ekosistem air dan untuk menghemat biaya pengeluaran air. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk menghemat energi dari rumah. Nah, gimana teman-teman? Tadi udah ngebahas nih tentang cara-cara untuk menghemat energi. Gampang-gampang kan teman-teman semua? Bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ingat sebagai penguat langkah kita ke depan. Menghemat energi bukan hanya soal tindakan yang praktis, tetapi juga soal membangun kesadaran dan kebiasaan yang konsisten. Nah, sebelum kita mengakhiri pembahasan kali ini, saya ingin berbagi pesan tambahan yang bisa membantu kita lebih memahami betapa berharganya energi dan bagaimana peran kita dalam menjaga keberlanjutannya. Coba bayangkan sejenak, dunia yang kita tinggali penuh akan polusi udara yang menyelimuti kota-kota besar, sungai yang berubah menjadi saluran limbah, dan suara alam yang perlahan menguap. Semua ini adalah akibat dari cara kita yang menggunakan energi tanpa memikirkan dampaknya. Setiap hari kita mengandalkan energi untuk segala hal, menyalakan lampu, menggerakkan kendaraan, dan menjalankan industri. Tapi seringkali kita lupa bahwa energi yang kita gunakan memiliki konsekuensi. Namun, bayangkan dunia yang berbeda. Sebuah dunia di mana energi dikelola dengan bijak, di mana polusi digantikan oleh udara yang bersih, sungai-sungai kembali jernih dan dipenuhi ikan, dan tumbuhan yang hidup subur. Hutan-hutan hijau yang lebat menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup, dan anak-anak bisa bermain di luar tanpa rasa khawatir. Semua ini bukan hanya sekedar mimpi, ini bisa jadi kenyataan jika kita semua mulai bertindak menggunakan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air adalah salah satu solusi. Kita bisa mengurangi limbah pada ketergantungan bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Hemat energi bukan hanya soal melindungi lingkungan, tapi juga memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Anak-anak kita bisa berhak untuk tumbuh di dunia yang sehat, bersih, dan penuh harapan. Dunia di mana energi tersedia untuk semua orang tanpa merusak keseimbangan alam. Ingat, setiap tindakan kecil memiliki dampak yang besar. Ketika kita menjaga energi, kita bukan hanya menghemat sumber daya, tetapi juga menjaga kehidupan di bumi tetap harmonis. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari perubahan besar ini. Ayo terus bergerak maju dan jadilah inspirasi bagi semua orang di sekitarmu. Kita bisa melakukannya karena bumi ini layak untuk diperjuangkan. Semangat terus dan sampai jumpa di langkah-langkah berikutnya untuk dunia yang lebih baik.